Shalom, selamat hari Minggu keluarga besar SIB City Life Church Kuala Lumpur. Dimanapun Anda berada, doa kami sentiasa menyertai Anda. Seperti biasa, katakan amin. Berikan kemuliaan yang gemuruh untuk Tuhan. Sekali lagi, berikan kemuliaan yang sangat gemuruh dan katakan haleluya. Terima kasih karena terus setia mengikuti ibadah atas talian dan mendoakan negara kita tanpa henti setiap hari. Biarlah negara kita terus dihujani dengan doa-doa berkat, memberi laluan kepada penyataan mukjizat pemulihan dari Allah. Ibadah raya kita kini kembali diadakan di gereja bermula minggu depan. Ruang ibadah disediakan di tingkat 1 dan 2 sebagai peringatan selari dengan garis panduan dan SOP daripada Kementerian Kesehatan Malaysia. Kanak-kanak dan golongan warga emas tidak digalakkan untuk hadir secara fisikal. Walau bagaimanapun, alternatif siaran ibadah atas talian akan disediakan melalui siaran platform YouTube dan Facebook untuk mereka yang tidak dapat hadir ke bangunan gereja. Seterusnya, ibadah penutupan NECF 40 hari doa dan puasa akan diadakan pada 15 September waktu malam melalui alternatif siaran ibadah atas talian yang akan disediakan melalui siaran platform YouTube dan Facebook. Peringatan penting, jangan lupa mengikuti ibadah online SIB Semenanjung pada 20 September Ahad depan 8 malam melalui platform YouTube. Sebelum kita beralih kepada ibadah pujian dan penyembahan, saya dorong dan saya ajak kita semua untuk berdoa menyediakan hati kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di sorga, sebentar nanti Tuhan kami akan memuji dan menyembah Engkau selari dengan pimpinan Roh itu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya pimpinan-Mu itu nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan, dan Engkau sentuh hati kami Tuhan supaya kami dapat meresponi segala sesuatu yang Engkau akan sampaikan pada hari ini Tuhan. Pimpinan-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata pada hari ini Tuhan. Kami istiharkan pemberkatan, kami istiharkan penyertaan dan buatan-Mu terjadi di setiap hati kami Tuhan. Bawalah hati kami Tuhan supaya kami lebih dekat, supaya hati kami lebih terbuka kepada pimpinan Roh-Mu di dalam sesi pujian dan penyembahan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan di dalam setiap nafas kami pada hari ini Tuhan Yesus adalah kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Engkau memimpin kami ke tempat ini, Engkau memimpin kami ke sesi ini Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan setiap pribadi dimanapun mereka berada sekarang ini Tuhan, supaya Roh-Mu Tuhan menyertai mereka, memimpin mereka Tuhan, mengangkat roh mereka Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami rasa ini Tuhan sama seperti kuasa-Mu, yang Roh-Mu yang memimpin kami pada hari ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati ibadah hari ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuduskan setiap sesuatu yang kami usahakan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Tuhan, sebab Kau yang layak
kemuliaan. Soraklah, haleluya, hey soraklah, haleluya, haleluya, oh, soraklah, haleluya, hey soraklah, haleluya, haleluya. Katakan bersama, soraklah, soraklah, haleluya, hey soraklah, haleluya, haleluya, oh, soraklah, haleluya, hey soraklah, haleluya, haleluya. Katakan bersama, haleluya, haleluya, haleluya. Kita sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama dengar. Hidupku penuh mujizat. Bapa kami datang dan berserah. Kami menyatakan bahwa Engkau yang berkuasa. Engkau yang menguatkan kami. Engkau harapan bagi setiap bangsa. Karena Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat gereja Tuhan, kita nyanyikan bersama. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau Kau sempurna bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan ceria selalu dimanapun Anda mengikuti acara ibadah online ini. Pastor berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih sekali lagi untuk tim yang setia menemani kita, yang terus memastikan kita mengikuti ibadah online setiap minggu. Tim media yang begitu setia melayani kita dalam beberapa bulan yang sudah berlalu, sehinggalah pada hari ini kita dapat terus mengikuti ibadah secara online tanpa ada halangan. Terima kasih sekali lagi untuk usaha dan pelayanan Anda semua. Dan tim Praise and Worship yang selalu memberkati kita melalui puji-pujian yang menyegarkan rohani kita, yang memberi kekuatan dan semangat bagi iman kita dalam kita mengikuti Yesus Kristus selaku juru selamat kita yang hidup. Terima kasih sekali lagi untuk tim Praise and Worship. Untuk tim pendoa yang setia berdoa, terima kasih sekali lagi untuk doa-doa Anda, untuk setiap keluarga di SIB City Life Church Kuala Lumpur, bahkan untuk setiap jemaat yang mengikuti acara ibadah online setiap minggu. Dan juga terima kasih untuk kesetiaan Anda berdoa untuk negara kita. Keadaan wabak penyakit COVID-19 yang tidak menentu, saudaraku, kita perlu terus berdoa, setia berdoa dalam menghadapi keadaan yang sangat mencabar pada hari ini. Hanya kita dapat kekuatan melalui doa kita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan Anda dan juga untuk kemurahan hati Anda, ya, untuk memberi sokongan dalam pelayanan Tuhan. Baiklah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan membawa kita mempelajari satu bahagian firman yang terdapat dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Hanya 2 ayat, ya. Saya akan membaca bahagian firman Tuhan ini. Jemaat boleh mengiringi pembacaan melalui screen yang ada di hadapan saudara. Ayat 3 berkata demikian: jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kali ini. Sebelum kita membahas sedikit daripada bahagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Pastor akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kesempatan pada hari ini kami dapat mempelajari kebenaran firman. Kami sangat yakin Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami baca sebentar tadi adalah perkataan Allah sendiri. Perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang dapat mengubah kehidupan setiap orang yang menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Hidupnya akan mengalami terobosan, hidupnya akan mengalami perubahan. Kami yakin sungguh Tuhan, ketika kami menerima kebenaran-Mu ini dengan iman percaya kami juga akan diubah oleh kuasa firman. Terima kasih Bapa di surga, Kau mengiringi pemberitaan firman ini dari permulaan sehinggalah selesai pemberitaan ini. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus Kristus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Haleluya, amin.
Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi, saudara, ini adalah perkataan Paulus sendiri yang menyatakan bahwa halangan-halangan bagi pemberitaan Injil adalah disebabkan ada hati yang masih tertutup, ada orang yang masih belum terbuka mendengar Injil Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 3 dan ayat 4 dia katakan bahwa apabila Injil itu tertutup, saudaraku, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini sesuatu yang menakutkan. Apabila hati kita tertutup terhadap Injil, maka perjalanan hidup kita ke hadapan itu akan berhadapan dengan satu resiko yang sangat berat. Oleh itu, saudaraku, ketika kita menerima kebenaran Injil dalam hidup kita, apa yang akan terjadi, saudaraku? Ada harapan yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Injil itu berkata tentang kebenaran. Logos, saudaraku. Perkataan Tuhan. Siapa yang dikatakan Injil itu, saudaraku? Siapa yang dikatakan tentang firman itu? Itulah Yesus sendiri. Itu sebabnya mengapa kita harus menerima kebenaran Injil itu dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan firman ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu kemurahan hati Bapa, sumber kekuatan kita melawan serangan iblis. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, minggu yang lalu kita telah mempelajari kemurahan hati Bapa itu, saudaraku, memanggil kita menjadi manusia baru. Sebenarnya, saudaraku, itu ada kaitannya dengan firman Tuhan pada hari ini. Pada waktu kita mengalami perubahan, saudaraku, itu terjadi karena Injil Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Injil itulah yang akan melakukan pembaharuan. Injil itulah yang akan membawa kita mengalami satu perubahan yang baru dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena kita adalah ciptaan yang baru, saudaraku, itu tidak cukup bagi kita. Kenapa? Karena iblis berusaha supaya kita dapat dihancurkan olehnya, kehidupan kita dapat dimusnahkan olehnya. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa kemurahan hati Bapa itu perlu mengiringi kehidupan kita supaya kita dapat melawan serangan-serangan iblis yang datang dalam hidup kita setiap waktu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, daripada tema ini, saudaraku, kita akan mempelajari bagaimana usaha iblis yang mau menghancurkan, mau memporak-porandakan kehidupan manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita melihat sedikit tentang latar belakang iblis, saudaraku. Iblis dalam bahasa Yunaninya dikatakan diabolos. Diabolos, pengertian dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia, dia berkata tentang pemfitnah. Pengertian daripada diabolos, pemfitnah ataupun pemberontak. Dengan kata lain, saudaraku, penentang. Ya, itulah sifat iblis. Dia adalah penentang, dia adalah pemfitnah, dan dia adalah pemberontak. Dan tidak suka kepada setiap orang yang menerima Injil dalam kehidupannya. Kenapa demikian, saudaraku? Karena dikatakan bahwa iblis akan mengalami nasib yang malang. Dia akan dihukum, saudaraku. Dikatakan tentang iblis itu adalah dia adalah malaikat yang sudah dibuang oleh Allah, yang dahulunya lebih tinggi kedudukan dan kekuasaannya dari malaikat yang lain. Itulah sebabnya namanya tadi, saudaraku, sudah
menggambarkan bagaimana sikap ataupun sifatnya, saudaraku. Dia adalah pemberontak. Dia yang mau menjadi Tuhan. Dia tidak senang melihat orang-orang cinta Tuhan. Dia tidak senang melihat orang-orang menerima Injil dalam hati mereka. Itulah sifat iblis. Dia bolos. Saudara boleh rujuk dari 2 Petrus pasal 2 ayat 4 dan Yudas ayat 6. Saudara akan menemukan apa yang dikatakan dalam bahagian firman Tuhan itu, bahwa iblis akan mengalami nasib yang malang. Dia akan dihukum, saudaraku, pada akhir zaman. Itulah yang iblis akan miliki, saudaraku, hukuman kekal. Itu sebabnya dia berusaha untuk menarik orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya mereka meninggalkan iman percayanya, supaya mereka tidak percaya kepada Injil Tuhan dalam hidupnya. Itulah usaha iblis. Dia bekerja keras, saudaraku. Kalau berbanding kita, saudaraku, kita masih punya waktu untuk tidur, ya. Kita masih punya waktu untuk bersantai-santai. Kita masih punya waktu untuk buat ini dan buat itu. Sementara iblis, saudaraku, 24 jam, saudaraku, tanpa rehat berusaha untuk menarik kita supaya kita juga salah seorang yang menjadi pengikut iblis, yang akan turut dihukum dalam hukuman api neraka kekal. Itulah pekerjaan iblis. Saudaraku, kita tidak mau mengalami nasib yang sama seperti iblis. Apalagi tentang iblis. Iblis adalah dikatakan dia sombong, tidak tahu malu. Dia sombong, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, iblis tidak pernah bertobat. Iblis tidak pernah menyesal terhadap apa yang dilakukannya. Pemberontakannya, dia tidak pernah menyesal. Itulah sifat iblis. Dia sangat sombong. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, hati-hati kalau ada sifat-sifat ini masih tersisa dalam hidup kita. Kita harus tinggalkan. Seperti mana firman yang telah kita dengar pada minggu yang lepas, menjadi manusia baru itu adalah panggilan kita untuk meninggalkan sifat lama kita dan hidup baru bersama Yesus Kristus. Saudara, daripada tema yang kita bahas ini, saudaraku, kita akan mempelajari ada 3 poin yang berkaitan dengan kemurahan hati Bapa adalah sumber kekuatan kita melawan serangan setan. Yang pertama adalah setan berusaha membutakan mata rohani setiap orang terhadap kebenaran Injil. Seperti mana ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Itulah usaha iblis. Itulah pekerjaan iblis. Dia membutakan mata rohani setiap orang. Saudaraku, betapa jahatnya pekerjaan iblis. Apa yang dia lakukan itu, saudaraku, benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan. Karena dia berusaha supaya setiap orang tidak mendengar kabar baik itu. Berusaha untuk supaya setiap orang tidak mendengar Injil itu. Karena di dalam Injil itu, saudaraku, banyak terkandung nasihat-nasihat, teguran, dan juga peringatan-peringatan yang mengingat akan kehidupan kita yang akan datang. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang iblis lakukan. Dikatakan supaya manusia tidak dapat melihat kedahsyatan hukuman akibat dosa. Itu yang dia usahakan. Itu yang iblis mau, supaya manusia tidak melihat kedahsyatan hukuman itu. Sedangkan dalam surat Roma pasal 6 ayat 13, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana?
dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini yang iblis usahakan, supaya kita tidak dapat melihat kasih Allah dalam hidup kita, supaya kita tidak mengalami kemurahan hati Bapa dalam hidup kita. Dia berusaha membutakan mata rohani kita, dan kita tidak melihat lagi, saudaraku, kedahsyatan hukuman kekal yang menanti orang-orang yang menentang kebenaran, orang yang menolak Injil Kristus dalam hidupnya. Itu yang dia usahakan. Sehingga apa yang kita lihat di dunia kita di zaman sekarang, saudaraku, orang tidak takut lagi melakukan kejahatan. Orang tidak takut lagi, saudaraku, menjadi pelanggar hukum. Orang tidak takut lagi dengan apa yang namanya hukuman disebabkan kesalahan. Orang tidak takut lagi. Karena itu adalah pekerjaan iblis. Dia berusaha supaya mata rohani orang tidak akan melihat kedahsyatan hukuman yang menanti kita di akhir zaman. Sedangkan firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa sebab upah dosa ialah maut. Itulah hukuman yang kedua, saudaraku, yang akan, kematian yang kedua, yang akan diterima oleh orang-orang yang menolak Injil. Dosa akan menuntun manusia kepada kematian kedua, yaitu kematian kekal. Lagi firman Tuhan memberi penekanan dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Saudara boleh baca bahagian itu. Kematian kedua yaitu kematian kekal. Sesuatu yang kekal, saudaraku, yang tidak ada akhir, tidak ada akhirannya, saudaraku. Itulah penderitaan bagi orang-orang yang menolak Injil Tuhan dalam hatinya. Bagi orang-orang yang percaya, saudaraku, kita ada berita baik. Melalui kemurahan hati Bapa itulah kekuatan kita, sumber kekuatan kita untuk melawan serangan iblis ini dalam hidup kita. Poin yang kedua, saudaraku, setan berusaha membutakan hati dan pikiran kita terhadap kuasa Injil. Tadi mata, sekarang pikiran dan hati kita. Sesuatu yang pertama-tama yang kita dapat lihat dan dapat kita terapkan. Iblis coba mencegahkan hal itu supaya kita tidak dapat melihat kedahsyatan hukuman Tuhan. Yang kedua ini, saudaraku, dia berusaha membutakan hati kita. Hati kita ini penting, saudara. Dan pikiran kita terhadap kuasa Injil. Karena hati kita sangat penting kita jaga, saudara. Melalui hati kita inilah yang dapat meresponi segala sesuatu, pertimbangan dan keputusan. Itu sebabnya, saudaraku, dia berusaha untuk membutakan hati kita, supaya kita mulai meragui kebenaran Injil dalam hidup kita, mulai meragui kebenaran firman dalam hidup kita. Walaupun Yesus sudah berjanji akan memberi harapan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, tapi iblis berusaha supaya hal itu mulai kabur dan mulai ditakuti ataupun dikhawatiri dalam jiwanya. Dalam dalam surat Roma pasal 1 ayat 16, ya, surat Roma pasal 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bayangkan, saudaraku, kekuatan Injil itu, saudaraku, iblis berusaha meniadakan itu dari hati kita, dari pikiran kita. Injil itu kekuatan Allah
Kekuatan yang bagaimana dimaksudkan firman Tuhan ini? Kekuatan yang melepaskan kita daripada segala keterikatan. Apa yang mengikat hidup kita? Itu hanya dapat dibuka oleh kuasa Injil, kuasa firman. Oleh kuasa itulah saudaraku kita dapat dibebaskan. Melepaskan kita daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, saudaraku. Menyembuhkan yang sakit, baik itu sakit jasmani maupun penyakit rohani, saudaraku. Kita dapat disembuhkan oleh kuasa Injil, oleh kuasa firman. Karena tanpa kuasa Injil, saudaraku, penyakit rohani kita tidak mungkin dapat disembuhkan. Penyakit-penyakit rohani pada hari-hari ini, saudaraku, begitu banyak. Ya. Mana satu yang kita takuti, saudaraku? Penyakit rohani atau COVID-19. Memang kita takut ya, secara fisikal kita memang takut terhadap penyakit. Tapi yang sangat mengerikan ketika kita tidak takut terhadap yang namanya penyakit rohani, itu sangat bahaya, saudara. Karena sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan sebentar tadi dalam surat Roma pasal yang pasal yang ke-6 ya, ayat 23. Kita hanya dapat mengetahui kebenaran itu ketika kita memiliki kesehatan rohani yang baik di hadapan Tuhan. Jadi Injil itu, saudaraku, dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Baik penyakit jasmani, penyakit kita secara fisikal, maupun penyakit secara rohani, saudara. Kuasa Injil dapat menyembuhkan. Itulah yang perlu kita tanam dalam hati dan pikiran kita. Apa yang dijanjikan oleh firman terhadap setiap orang yang percaya, itu adalah janji Allah yang pasti, saudaraku. Ya dan amin, saudaraku. Itu harus kita pegang. Harus kita tanam, saudaraku. Letak di dalam hati kita. Tanam di dalam pikiran kita. Maka Injil itu akan memberi kekuatan kemenangan kepada kita. Setiap kali, saudaraku, kita berhadapan dengan serangan iblis, kita ada kekuatan. Injil itu menuntun setiap perjalanan hidup kita. Dalam kita menempuh perjalanan kita hari-hari ini, saudaraku, banyak simpang siur yang ada di hadapan kita. Maksudnya itu, saudaraku, godaan-godaan yang datang di hadapan kita. Bagaimana kita dapat berhadapan dengan godaan? Bagaimana kita dapat berhadapan dengan tawaran-tawaran dunia ini, saudaraku, yang dapat membinasakan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus? Kita hanya dapat bertahan ketika Injil itu mengambil alih dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka kita dapat meneruskan perjalanan kita, perjalanan hidup rohani kita dengan kuat, dengan sehat, dan berkemenangan, saudaraku. Itu hanya terjadi ketika Injil itu hidup di dalam hati dan tetap di dalam pikiran kita. Injil bersumber pada Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, kita percaya kepada Injil karena Injil itu adalah berkata tentang Yesus Kristus sendiri. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah Sang Juru Selamat kita, penyelamat tunggal kita yang perlu kita andalkan dalam hidup kita. Segala perkara yang ada di atas muka bumi ini, saudaraku, akan lenyap. Kekuatan kita, saudaraku, semakin hari semakin berkekurangan, ya, semakin kurang. Dan segala sesuatu yang ada pada kita, kemungkinan hari ini baik,
besok kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi firman Tuhan adalah perkataan Allah yang kekal, yang tetap kekal dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku, kita harus percaya kepada Injil, karena Injil bersumberkan Yesus Kristus. Tidak heranlah saudaraku, iblis berusaha keras saudaraku, supaya kita tidak mempercayai Injil dalam hidup kita. Oleh itu saudaraku, saya menghimbau, saya mengajak jemaat Tuhan supaya kita terus berpegang teguh kepada kebenaran Injil dalam hidup kita. Karena pada waktu kita berpegang teguh kepada kebenaran itu saudaraku, apapun saudaraku, godaan yang ada di hadapan kita saudaraku, kita ada kekuatan untuk menentang semua godaan itu. Poin yang terakhir saudaraku, kemurahan hati Bapa senjata untuk mematahkan serangan setan. Senjata untuk mematahkan serangan setan dalam hal apa saudaraku? Kita lawan dengan pedang roh, ya, yaitu firman Allah. Kita bukan melawan iblis itu saudaraku dengan senjata nuklir ataupun senjata canggih. Tidak. Kita tidak dapat melawan dia dengan kekuatan kita, karena kita sangat lemah. Hanya kita mampu melakukan atau dapat melawan iblis ketika hati kita dipenuhi dengan kemurahan hati Bapa. Disitulah kita mulai menaruh kebenaran firman Tuhan itu sebagai pedang roh dalam hidup kita. Dalam Efesus pasal 6 ayat 17, disitulah kita dapat menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah, untuk melawan setiap serangan daripada iblis. Dan kita harus sadar, kita bukan melawan darah dan daging. Oh, ini yang perlu kita sadar, saudara. Apabila ada orang yang memusuhi kita, apabila ada orang yang tidak senang kepada kita, itu bukan musuh kita. Firman Tuhan sangat terang, sangat jelas mengatakan kepada kita, kita bukan melawan darah dan daging. Suami istri, saudara-saudara, sanak saudara, apabila ada perselisihan, itu bukan bermakna itu adalah musuh kita, bukan. Firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah iblis. Kita harus lawan dengan iman kita, bukan dengan kekuatan kita. Dan yang terakhir saudaraku, kita berdoa sentiasa. Itu adalah senjata yang ampuh, yang dapat kita guna pakai melawan serangan iblis. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Saya akan baca bahagian ini untuk kita dalam surat Efesus, ya. Pasal yang ke-6 ayat yang kedua, dikatakan di sana, pasal 6 ayat yang ke-18, ya. Saya akan baca bahagian ini. Dikatakan firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berarti doa kita itu harus terus menerus, tidak ada akhirnya, ya. Itu sebabnya saudaraku, mengapa gereja kita mengajak kita
campaign berdoa 24 jam ini, supaya kita melatih diri kita berdoa terus menerus 24 jam. Sedang kita tidur, saudaraku, ada jemaat berdoa untuk kita. Ini yang perlu kita latih dalam hidup kita. Inilah caranya bagaimana kita dapat mematahkan serangan setan dalam hidup kita. Kita harus berdoa terus-menerus dengan permohonan yang tidak putus-putusnya, kata firman Tuhan. Jangan sampai, saudaraku, ketika kita bermasalah barulah kita mulai berdoa. Banyak orang Kristen seperti ini, saudaraku. Apabila dia bermasalah baru dia mulai cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ketika dia diberkati, ketika hidupnya sudah tentram, dia sudah mulai lupa Tuhan. Saya harap jemaat Tuhan tidak seperti ini. Ketika kita berada dalam keadaan yang senang atau susah, kita tetap tekun berdoa. Inilah caranya, saudaraku, kita mematahkan serangan setan. Kita tekun dalam doa kita. Yang terakhir sekali, kita hanya dapat melawan setan atau iblis ketika kemurahan hati Bapa memenuhi hati kita dan kehidupan kita. Kepenuhan Bapa di dalam kitalah yang dapat membuat kita menjadi pemenang. Haleluya. Kemurahan hati Bapa itulah yang dapat menjadikan kita pemenang, jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama dengan iman melakukan kebenaran firman ini dalam hidup kita, supaya kita terus bersemangat, berkemenangan di dalam Yesus Kristus ketika kita berhadapan dengan serangan-serangan godaan setan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Doa dan harapan kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Baiklah, sebelum saya mengakhiri bahagian ini dengan doa, saya juga tidak lupa berterima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia terlibat dalam pelayanan, untuk pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Untuk mereka yang setia berdoa, terima kasih untuk doa-doa Anda. Bagi jemaat yang rindu mengikuti doa 24 jam ini, saudara boleh memberi namamu ataupun nomor handphonemu supaya engkau boleh disenaraikan dalam campaign doa gereja 24 jam, ya. Kita latih diri kita belajar untuk berdoa. Terima kasih untuk komitmen Anda berdoa untuk pelayanan Tuhan di SIB City Life Church. Dan juga pastor berterima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia memberi sokongan secara material melalui persembahan dan juga persepuluhanmu, janji imanmu, pemberian kasihmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha-usahamu yang telah engkau lakukan buat pelayanan Tuhan. Kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dia akan melipat gandakan berkat-Nya bagi setiap orang yang setia melakukan bahagiannya di hadapan Yesus. Jemaat Tuhan, sekali lagi pastor mengajak kita terus tekun berdoa untuk keluarga kita dan untuk negara kita, supaya negara kita dapat ditangani oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita bertanggung jawab terhadap kesehatan semua orang, bahkan diri sendiri, supaya negara kita akan semakin bertambah baik. Khususnya kita berhadapan dengan wabak penyakit COVID-19 ini, supaya kita dapat memutuskan rangkaiannya dalam waktu-waktu ke depan ini. Itulah harapan dan doa kita.
Baiklah jemaat sekalian, kiranya apa yang telah kita dengar pada hari ini akan menjadi bahagian dalam hidup kita. Mari sekali lagi kita berdoa, Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang telah kami terima pada hari ini melalui kebenaran firman. Berkati jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan, kiranya kebenaran ini akan tetap tinggal dalam hati kami. Beri kami iman ya Tuhan yang teguh untuk melakukan, mempraktekkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami setiap waktu. Bapa, aku berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang setia menyokong pelayanan Tuhan di SIB City Life Church. Berkati mereka Tuhan, baik melalui doa-doa mereka, melalui cara apapun mereka melakukan tugas pelayanan Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa di surga. Berkati juga Tuhan setiap pemberian anak-anak Tuhan yang setia memberi persembahan, yang setia memberi persepuluhannya, pemberian kasih, janji imannya Tuhan. Hamba yakin Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas orang yang setia, bahwa Engkau telah berkata Engkau akan melipat gandakan berkat-Mu Bapa bagi setiap orang yang setia melakukan bahagiannya di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan mulai pada minggu yang akan datang. Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau sertai mereka Bapa di surga. Lindungi mereka Bapa dari segala bahaya, baik sakit penyakit maupun rencana jahat manusia. Biarlah Tuhan yang terus membela kami dan melindungi setiap pribadi kami. Kami yakin sungguh Tuhan, ketika kami berada di dalam naungan Tuhan, tidak ada hal-hal yang dapat menyentuh hidup kami. Kalau Tuhan menjaga, memelihara kami, kami tetap berada dalam keadaan aman. Terima kasih Bapa di surga, diberkati sekali lagi ya Tuhan jemaat-Mu yang telah mengikuti pemberitaan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Jumpa Anda di minggu hadapan, tetapi di gedung gereja, karena pada minggu hadapan kita akan mulai ibadah secara fisikal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perkongsian firman Tuhan oleh Pastor Sidang, Pastor David. Saya percaya kita semua diberkati dengan luar biasa. Untuk pengutahan uang persembahan dan persepuluhan, Anda boleh salurkan terus ke akun gereja kita melalui pindaan online ke nomor akun Public Bank Gereja seperti 314-643-4014 atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brookfield. Jangan lupa maklumkan dan hantar slip transaksi kepada pendahari gereja kita, Puan Margaret di talian 0132026494. Sudah lama tidak bertemu, jauh di mata, dekat di hati. Hati ini terasa rindu, bolehkah kita kupi-kupi? Sampai kita berjumpa lagi di ibadah yang akan datang. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mengamalkan langkah-langkah berjaga-jaga mencegah jangkitan COVID-19. Doa kami, Tuhan melindungi dimanapun kita berada. Sayonara.